Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan kita yang kemarin tentang jam organ, ya. Berarti yang ingin kita jabarkan ini jam fungsinya, fungsi jam organnya. Kemarin kita membahas itu dimulai dari jam paru, ya. Jadi begini, jam paru itu adanya di jam 3 sampai jam 5, ya. Nah, biasanya begini, ketika kita terjadi batuk atau bersin atau sering agak sesak di jam itu, artinya paru-paru itu terganggu. Nah, biasanya gangguan ini disebabkan karena kelembapan. Biasanya karena kelembapan. Nah, kelembapan ini nanti bisa disebabkan dari makan makanan yang bersifat lembab dan dingin. Nah, ini yang menyebabkan paru-paru itu bermasalah. Jadi tekniknya untuk menanganinya biasanya begini. Kalau mau olahraga saja, olahraga bisa. Dengan olahraga nanti terus kaitannya syukur-syukur olahraganya itu di bawah pepohonan. Sehingga nanti O2 itu akan banyak. Kalau tidak olahraga, maka Anda bisa lakukan dengan pernapasan. Nah, pernapasan itu nanti bisa dilakukan itu di jam 5 sampai di jam 3 sampai jam 5, ya. Itu jam paru. Nah, biasanya ini permasalahannya ada dua. Biasanya nah, permasalahannya ini begini, satu disebabkan sesak dan bersin itu disebabkan karena ada lendir yang menyumbat di rongga paru. Yang kedua itu karena lemahnya energi paru. Nah, biasanya kalau kita sering mengobati untuk kasus ini, berarti obatnya dua macam. Kalau mau pakai obat, tapi kalau tidak pakai obat ya tidak apa-apa. Biasanya kita melakukan itu, obatnya itu pakai PPCC, artinya menguatkan paru, energi paru, ya, sama nanti pembuang dahak encer. Nah, ini nanti yang sifatnya itu membersihkan lendir-lendir yang ada di sistem. Jadi lendir yang ada di sistem itu baik dari tenggorokan, kerongkongan, terus ke lambung, sampai nanti usus kecil, usus besar. Maka itu nanti lendir itu akan dibersihkan semua. Terus kita turun ke mana? Kita turun ke usus besar, ya. Usus besar berarti di jam 5 sampai jam 7. Artinya di jam 5 sampai jam 7 itu berarti kita berbicara tentang pembuangan. Pembuangan ampas-ampas bersifat padat, ya. Ada satu teknik yang bisa dilakukan ketika kita buang itu. Teknik ini bisa melihat kondisi yang ada di sistem tubuh kita, terutama nanti yang kaitannya dengan lambung, usus kecil, dan usus besar. Artinya begini, artinya ketika kita melihat kotoran kita itu keluar, nah itu bisa dijabarkan. Begitu, ya. Contoh kecil nih. Oh, pas saya buang air besar, kok ini keras, ya. Kayak membatu, ya, gitu. Terus sulit keluar. Artinya kalau begini berarti kira-kira di antara lambung Anda, usus kecil sama usus besar itu kekurangan cairan atau kekurangan pelumas. Nah, ketika nanti dari lambung sampai usus kecil sama usus besar itu, dia itu karena panas di daerah situ sehingga cairan yang melapisi dinding usus itu berkurang. Nah, maka biasanya ketika kotoran itu mau lewat, dia agak sesak, agak seret di dalam. Nah, setelah itu biasanya kalau itu dipaksakan keluar, maka yang ditakutkan kadang terjadi pelukaan.
ketika terjadi pelukaan, ketika maaf kata kotoran itu melewati pelukaan itu, maka timbullah pendarahan. Ketika nanti pendarahan itu timbul, maka darah itu akan keluar bersama feses itu. Maka kita buang air besar, ditambah lagi ada darah. Nanti ngecek darah ini ada dua. Ngeceknya kalau darahnya masih segar, berarti pelukaannya tidak jauh dari pembuangan. Artinya tidak jauh dari kolon itu ya. Tapi kalau darahnya yang keluar itu sudah sudah agak kecoklat-coklatan, kelihatan sudah lama, berarti pelukaannya itu agak jauh di dalam. Terus biasanya kalau yang kasus beginian, kita pakainya itu biasanya lembab panas pada usus besar. Nah, itu biasanya yang sering kita lakukan. Terus contoh kecil lagi, kalau kok saya buang kok timbul timbul kotoran tidak berbentuk ya. Jadi kok kotoran tidak berbentuk berarti ada permasalahan di sistem Anda dari mulai usus kecil sampai usus besar. Kemungkinannya ada juga di lambung, tapi dia lebih dominan itu usus kecil sama usus besarnya. Biasanya di situ terlalu banyak tumpukan cairan, sehingga di usus besar itu diserap dulu cairan itu di usus besar. Ketika dia tidak bisa diserap dengan banyak, dia turun lagi ke nanti usus kecil itu kan dibagi dua. Usus kecil pangkal, usus kecil tengah, usus kecil ujung. Biasanya di usus kecil ujung ini kan kaitannya dengan penyerapan. Nah, ketika nanti usus kecil ujung ini, cairan itu diserap oleh usus kecil itu, ketika cairannya masih banyak, maka tidak bisa diserap semuanya. Nah, maka cairan itu akan turun ke usus besar itu. Ketika diserap lagi oleh usus besar, dikirimkan ke organ yang membutuhkan cairannya, tetapi di situ pun terlalu banyak cairannya. Maka cairan itu akan keluar bersama feses itu. Maka ini yang menyebabkan biasanya kotoran itu tidak berbentuk atau kotoran itu pecah-pecah. Nah, di sini juga biasanya ada permasalahan tuh. Kok saya sulit BAB ya? Nah, ini bahasanya konstipasi. Konstipasi tapi kotorannya lembek. Nah, ini biasanya karena disebabkan gerak peristatik itu tidak punya tenaga untuk mendorong feses itu keluar. Maka biasanya ususnya yang diangatin. Maka biasanya itu bisa pakai banyaklah obat-obat biasanya yang sifatnya menghangatkan yang menghangatkan usus itu. Contoh bisa pakai pelancar BAB hangat bahasanya bisa. Terus juga kadang ketika kita lagi buang itu kok saya sulit buang ya. Terus kotorannya kok kayak kotoran kambing, hitam-hitam gitu. Ini gimana kalau saya buang kok hitam-hitam, kotorannya bulat-bulat, kecil-kecil gitu. Oh, berarti di dalam usus Anda itu terlalu kurang cairan. Terlalu kurang cairannya. Maka ini yang menyebabkan antara usus kecil dan usus besar itu terlalu panas. Sehingga cairan itu berkurang di situ. Maka kotoran yang dikeluarkan biasanya itu bulat-bulat, hitam-hitam. Nah, itu biasanya karena di situ terlalu panas suhunya. Maka dikasihlah biasanya itu tekniknya itu melembabkan usus kecil itu sama usus besarnya. Nah, kalau mau pakai obat biasanya bisa, tapi kalau tidak pakai obat juga bisa. Kalau ini biasanya dikasihlah nanti obat-obat yang seperti jus ya. Jus yang buah-buahan itu biasanya ini paling bagus. Apalagi kalau mau cepat ya pakai jus lidah buaya di jus, nanti feses itu bisa keluar.
Tapi ada juga kadang sebagian orang itu ketika dia lagi sakit berat ya, terus lama dia tidur, udah berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, kok karena dia lamanya itu, tubuhnya itu kekurangan energi, maka nanti ini yang menyebabkan ketika dia buang itu tidak bertenaga untuk mendorong feses itu keluar. Jadi ketika dia buang itu napasnya sesak. Maka tekniknya satu-satunya itu karena ada hubungan dari paru dengan usus besar, maka paru-parunya itu yang dibersihkan. Dibersihkanlah paru-parunya biar paru-parunya kuat. Maka kekuatan paru-paru itu nanti akan membantu usus besar itu untuk mengeluarkan feses itu. Jadi begini gambarannya, bila energi paru-paru bisa menyebar dan menurun, maka energi usus besar itu juga bisa menurun. Maka buang air besar itu pun akan lancar. Ketika energi paru-paru itu tidak bisa menyebar dan menurun, maka energi usus besar itu juga tidak bisa menurun. Maka inilah yang menyebabkan sulit BAB karena tidak ada tenaga untuk mengeluarkannya. Maka biasanya paru-parunya yang dikuatkan biar dia bisa mendorong energi itu turun ke bawah. Maka nanti feses itu bisa turun ke bawah. Terus ada juga kadang ketika seseorang itu kekurangan darah, kekurangan energi, juga menyebabkan juga feses itu sulit keluar. Ketika dia lagi buang itu sesak napasnya, terus berdebar-debar, terus geleyeran begini-begini, pusing ketika waktu buang gitu. Nah, ini masalahnya bukan di ususnya, tetapi masalahnya di liver atau di jantung. Maka ditambahlah darah yang ada di liver dan darah yang ada di jantung dengan catatan